Ini saya coba mulai rekam ya. Tapi Kalau ini saya streamingnya udah ngerekam soalnya ntar. ya. Kalau kemarin sih saya dapat verification code-nya Google jam berapa ya? Jam 4. Udah. Apa namanya? Jam berapa kemarin ya? Your YouTube verification code itu jam 16.02. Jadi kalau dihitung 24 jam ya jam-jam segitu kali ya. Tapi ini sambil jalan. Enggak apa-apa. Masih panjang kok ceritanya itu. Wah, enggak apa-apa, Pak. Nanti 1000 baru bisa ganti nama channelnya pakai ITTS, itu teknologi Tangsel. Kalau sekarang kan namanya masih angka nggak jelas gitu kan. Iya. Kode nggak jelas. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak itu kisahnya tuh. Nanti otentikasi alamat, otentikasi telepon, otentikasi macam-macam. Sampai stres-stres saya. Iya, nggak apa-apa lah. Harus ada orang markom sebenarnya ngerjain, tapi ya nggak apa-apa. Oke. Pak, kita mulai jam berapa ini? Serah, bebas. Kalau mulai aku start streaming ke YouTube. Nanti aku mau posting dulu juga nih ke Twitter. Ya, jam 4-an ya. Sambil nunggu nanti ini masih teman-teman mungkin masih ada yang sambil mau join. Okay. Sebentar lagi podcast dimulai. Oke. Sebentar lagi.
Halo, selamat sore. Sore, Pak. Sore. Kabar Tar. Pak Ono? Masih gila kabarnya. Seru ya. Ini lagi nyetel key buat streaming nih. Oh, ini di Bandung. Wah, seru kalau udah kayak gini, udah nggak tahu ada di mana ya. Keren banget. Oke. D58H. Ini di Jakarta sih. Oh, salam dari itu sesama Pandu di Bandung. Ya. Parah dah. Kita pernah ketemu waktu wisuda di Binus. Di Binus. Iya. Oh, Ketemu. anak saya Binus sih emang. Iya, Iya. bener. Saya sama Medi. Oh, Medi Tomo. Medi yang dulu di Semak Dago, yang Kalempong. Iya. Anak-anak itu ada di mana sekarang ya pada? Oh, yang Pandu Tarbak. Iya. Itu mereka ada komunitasnya namanya Laskar 9 tuh. Oh ya? Iya. Iya, waktu itu aja kita pernah ketemu selintas ya. 2 tahun yang lalu tuh. Sekarang bisa ketemu tiap minggu kok. Iya. Waktu wisuda itu kan 2018, 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun ya sekarang ya. Udah Iya. gak kerasa. Udah cepet lah, setahun mah gak kerasa, atau udah beda tahun. Iya. Ini kabar gembiranya ITTS nih, inisiasinya siapa, Pak? Wah, ini Pak Agung kalau yang itu. Pak Agung, inisiasi siapa Pak Agung? Inisiasinya dari teman-teman industri sih sebetulnya. Kita biasanya industri bikin startup, kita bikin kampus, Pak. Startupnya kampus. Nekat. Orang-orang bikin startup perusahaan, ini startupnya kampus. Loh, karena memang ada beberapa kita ngelihat beberapa kampus memang belum ada yang fokus di area memang teknologi gitu, murni ya gitu ya. Jadi kita cobalah di situ gitu. Sembari mencerdaskan kehidupan bangsa. Asik. Ya, sembari stres ngadepin dikti. Laporannya banyak. Ya, itu memang menarik itu dulu dari zaman saya kerja di DataScript kan, itu kita pernah sampaikan dulu kita mau develop certified data center. Nah, itu dulu zamannya Pak Indrajit. Oh, Eko. Pak Eko. Nah, terus itu tahun 2006 ya. Eranya masih belum terlalu ini gitu. Tapi kita udah educate market untuk membuat, ya rencananya sih pengennya bikin kampus ini kayak untuk certified data center. Oh. Jadi itu secara platformnya itu menggunakan security function, Pak. Jadi ada 3 area, yaitu logical untuk software, terus technical untuk hardware, terus sama physical untuk ruangannya. Nah, jadi itu versinya ada ngikutin standarnya Eropa atau US atau Jepang gitu, Asia. Nih, bentar, kita mau mulai jam 4, Pak Agung gimana? Ayo, oke. Oke, saya akan start streaming soalnya. Ya. Ini udah lempar ke YouTube nih sekarang. Oke, saya juga tak coba lempar ke YouTube dulu. Yang sana percobaan beneran. Gak apa-apa sih, tapi sambil jalan lah. Tapi nggak apa-apa lah, kita rekam dulu aja. Iya, rekam juga biar aman sih.
Oke, sambil nanti kalau sudah bisa di-enable kita streamingkan. Yang pasti ada di channel saya dulu sekarang. Iya. Ya, kasihan deh lo, dicolong sama Ono. Nggak apa-apa. Oke Pak, kita mulai ya. Ya, Ya. silakan. Siap, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua yang saya hormati Pak Ono. Ini channelnya memang bicara tentang teknologi Pak Ono. Jadi tema kita hari ini adalah peran perguruan tinggi atau mungkin istilahnya pendidikan ya menghadapi tren teknologi. Memang kita ini di masa pandemi memang dipaksa lebih cepat Pak. Jadi kita tahu bahwa di di Indonesia kan heterogen sekali ya, baik itu dari sisi pendidikan, geografi, kemudian daya serap dari mungkin juga dari dosennya, dari sisi mahasiswanya, dari peserta didiknya, yang kemudian mungkin seharusnya sih membawa, saya nggak tahu apakah ini ada dampak negatif atau positifnya, karena sebetulnya semua literasi sebetulnya sekarang sudah mulai online gitu Pak. Tapi mungkin daerah geografi yang sekarang ini jadi telekomunikasinya jadi hidup semua kan gitu. Tapi mungkin ada di beberapa daerah atau mungkin dari keluarga yang kurang mampu dan sebagainya, ini akan menjadi sedikit hambatan. Nah, kira-kira kalau mungkin ditarik ke flashback ke peserta didik dulu deh, yang dari mungkin kita tahu yang punya anak di PAUD, kemudian SD, SMP, SMA gitu. Sebelum kita mulai ke perguruan tinggi. Jadi untuk yang ranah SMA atau SMK ke bawah, baiknya seperti apa Pak Ono? Monggo Pak. Atau dibalik dulu. Dibalik dulu gimana? Dibalik dulu. Ini mumpung banyak orang di sini. Oke. Peserta ada 32 orang. Ini ada Pak Rudi juga di sini. Jadi ini bukan orang-orang sembarangan yang ada peserta. Oh, siap. Daripada kita ngomong doang kan ya. Iya. Mendingan kita kerjain orang buat ngomong. Jadi saya sebenarnya pengen dapat masukan sih dari teman-teman yang ada di sini sebelum kita bahas. Kan ini judul ngobrolan kita hari ini adalah peran kampus ya. Ya, betul. Untuk ke depanmu seperti apa. Ya, betul. Itu kan ya. Ya. Tapi pertanyaannya dibalik. Kan peran kampus adalah nanti jawaban. Peran kampus harus seperti apa kan, itu jawaban. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu kondisinya. Misalnya dari Pak Rudi, kalau bisa cerita sebetulnya kalau di luar atau dari teman-teman yang lain juga boleh sih. Tapi ini kebetulan Pak Rudi kayaknya paling siap buat jawab. Kayaknya paling senior soalnya. Senior citizen. Pak Rudi siap ya? Jadi kira-kira orang seperti apa sih yang diharapkan sama Pak Rudi kan tadi di DataScript apa segala macam. Jadi udah di industri ya, di lapangan banget. Sebetulnya orang seperti apa yang diharapkan keluaran dari kampus. Jadi orang di industri berharap yang keluar dari kampus kayak gimana sih? Gitu. Jadi nanti kita balik, kita jawab. Gitu Pak Agung. Oke. Gimana? Gitu aja ya. Oke. Kita balik dulu. Saya nambahin dikit Pak. Teman-teman yang lain nanti kita kasih kesempatan juga loh. Oke, saya ada sedikit share screen Pak. Jadi pertama memang berdasarkan data ya, saya coba data collection itu. Kalau kita dari PD Dikti ya, untuk perguruan tinggi itu yang aktif itu sekitar 2.136 dari jumlah angka yang ada. Kita lihat bahwa tinggal 2.000. Ya, ini yang aktif ya. Mungkin laporan itu tadi, Pak. Ini saya ambil dari serius. Sorry, ini serius angkanya nih 4.000, yang aktif 2.000. Iya. Buset. Itu dalam beberapa klaster ya. Nah, kita lihat jumlah mahasiswanya pun mungkin ini beragam ya, ada sekitar 8 jutaan. Nah, dan program studi banyak lah. Kalau teknologi kan hanya pendukung dan sebagainya. Nah, kalau sebetulnya dari angka ini apa yang bisa dideskripsikan? Kita lihat, saya ada satu slide lagi, mungkin untuk pembanding ya. Jadi
Saya ada data bahwa sekitar di tahun 2019 mungkin ada beberapa skill terkait dengan yang dibutuhkan, dan di tahun 2020 ya kita lihat memang dari sisi mungkin bahasa pemrograman atau mungkin metode-metode yang ada di situ, ada machine learning, ada security dan sebagainya. Dan di tahun 2025 dari World Economic Forum memang teknologi masih jadi momentum yang bagus gitu. Nah, mungkin dari sini mungkin bisa di di breakdown lagi gitu kira-kira. Monggo Pak Rudi. Ini kondisi. Jadi kalau tadi Pak Agung kan lebih dari surveinya. Pak Rudi dari pengalaman di lapangan tuh. Kayak gimana sih orang yang dibutuhin sih sebenarnya? Ya, kalau saya mau sharing, posisi DataScript itu sebagai bisnis partner. Nah, artinya di industri IT itu dulu kita ada prinsipal dari Jerman namanya Lamperts, itu yang memberikan layanan turnkey project IT data center gitu. Nah, jadi kualifikasinya agar di dalam tim marketing ini kita menjual solusinya. Nah, artinya sekarang di dalam tim ini diperlukan tenaga IT yang mengerti di bidang software. Nah, artinya sekarang kalau fokus di data security, di fungsinya, di functionnya itu terbagi 3 gitu. Jadi secara logical itu di areanya software, mulai dulu namanya firewall segala macam, termasuk virus. Nah, itu kan masuk dalam logical security. Nah, technical itu di hardware, di perangkat dari servernya, perangkat kerasnya gitu. Kemudian ada lagi satu namanya physical. Physical itu ruangan data centernya. Nah, di Indonesia itu pada saat waktu prinsipal itu datang, itu diundang oleh Pak Joe Kamdani dari Jerman pada acara di Cebit Hannover. Itu mereka mau masuk di pasar Indonesia pada saat itu. Nah, kita melakukan prospek ke mana? Ke Bank Mandiri, ke Bank BCA, terus Unokal, artinya yang data center yang memang punya kemampuan daya beli untuk mengimplementasi solusi tersebut gitu. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kampus ini bisa menyediakan tenaga-tenaga yang siap kerja. Ya, artinya di sini samping pengetahuan mengenai kompetensinya di bidang yang tadi 3 dunia itu, kalau yang paham mengenai software ya dia jam terbangnya akan lebih banyak di sana gitu. Jadi bagaimana proteksi satu corporate secara 3 aspek itu dilakukan, itu baru 99%. Jadi masih ada 1% human error-nya gitu. Jadi itu yang terjadi di industri gitu. Sorry, nanya sederhana dulu, ke Pak Rudi. Ya. Kondisinya lulusan Indonesia, anak-anak ini bisa nggak sih ngerjain apa yang dibutuhin tadi? Bisa, Pak. Bisa. Artinya kampus yang ada sekarang ngajarnya benar. Iya, dalam arti untuk basicnya, artinya sekarang kalau di tim kami, makanya kalau di DataScript kita ada tim bisnisnya. Nah, itu ada satu kepalanya namanya division manager. Nah, dia yang menjadi profit center sebagai strategic business unit. Nah, di situ dia membawahi ada tim untuk technical support-nya.
Nah, technical support-nya itu ada orang-orang programmer, ada orang IT, networking segala macam. Nah, itu ada di Oh. situ. Enggak, aku nanyanya lebih ke arah sini sih. Apakah lulusan kita pas masuk DataScript, masuk kemana, apakah mereka betul-betul siap pakai atau DataScript perlu moles mereka lagi? Biasanya itu kalau udah masuk ke solusi, kita akan berikan Harus dipoles lagi ya? in-house training gitu. Jadi Oke, jadi pertama jadi harus dipoles lagi, itu penting. Yang kedua, buat Pak Rudi sama teman-teman di lapangan itu, ini ngomong belak-belakan aja Pak. ya nggak apa-apa. Buat Pak Rudi, penting mana? Satu, ijazah. Dua, nilai tinggi. Atau sertifikasi profesional. Atau skill profesional. Mana yang lebih penting? Anak-anak lulusan ini mana yang penting? Mending yang profesional atau memang ijazah dari kampus doang kita rekrut? Kita ada 2 level, Pak. Jadi kalau yang untuk fresh graduate itu memang kita ada di tahap di HRD itu mereka harus memenuhi kriteria dari IP-nya berapa gitu. Nah, itu udah pasti harus ngikutin standar dari HRD gitu. Nah, dari usernya kita memberikan kriteria. Yang pertama itu adalah attitude. Oh, attitude ya. Ya, jadi meskipun untuk orang pintar, tapi nggak bisa ngomong, ya nggak bisa menjual suatu ide, satu konsep. Nah, kalau di sini kan kita artinya harus mengatasi problem kan. Ya. Nah, solusinya itu kan problem solving. Nah, kemampuan dia untuk mendengarkan satu problem. Nah, ya. Jadi di situ peranan seorang kandidat dalam bekerja, dia di samping dia memenuhi standar akademik ICU-nya, akademik, tapi soft skill-nya juga perlu nguasain juga ya. Iya, nah itu yang harus diberikan di DataScript. Kita ada in-house training. Nah, itu Pak Jo Kamdani pun kadang-kadang memberikan modul-modulnya. Nah, itu akan selalu melengkapi suatu proses. Jadi ternyata lulusan kampus ini oke secara akademis, tapi soft skill-nya mungkin masih belum memenuhi. Akibatnya teman-teman di DataScript kepaksa ya bikin in-house training dan sebagainya supaya lulusan ini jadi memenuhi kebutuhan benernya DataScript, kira-kira gitu. Kesimpulannya Ono nih, ini kayaknya ada yang bocor. Mas Agung nyari siapa yang bocor. Ya. Oke Pak, sudah. Tapi yang menarik gini Pak, jadi waktu itu dari Swiss German University (SGU) yang ada di Serpong dulu, itu kita juga melalui German Center itu kita masuk Pak. Nah, itu mereka mengirimkan 4 mahasiswanya untuk magang intensif mengenai DataScript. Ya, khusus untuk Certified Data Center. Nah, jadi ada 4 orang yang mereka kirim ke kampus. Nah, saat itu saya menjadi supervisor membantu dekan dari SGU pada saat itu. Oke. Terima kasih banyak loh Pak Rudi masukannya. Ini penting banget, kayak Pak Agung kayaknya kita perlu sering-sering dengerin masukan-masukan seperti ini. Kalau misalkan begini Pak, kan ini ada beberapa, tadi disebutkan ada beberapa modul ya. Jadi mungkin kalau misalkan itu dielaborate menjadi satu sistem semester atau satu SKS yang itu bisa bisa masuk ke kurikulum, saya kira juga bagus Pak. Jadi magang ya sambil kerja dan sebagainya, dan itu bisa jadi salah satu skill yang siap kerja gitu, saya kira sih. Iya Pak, mungkin buat teman-teman semua yang ada di sini juga Pak Rudi dan teman-teman yang lain, ini sebenarnya kita udah ngobrol di dalam kampus sih. Ini tentang hal ini semua, dan kita lagi pengen uji coba nih. lewat podcast streaming ini, kita sebenarnya pengen ngetes apa yang kita pikirkan bisa masuk nggak sih, cocok nggak sih dengan kebutuhan benar di masyarakat.
Contoh. Tadi Pak Agung udah mulai ngomong, Pak Rudi udah mulai ngomong. Contoh paling sederhana gini lah. Tadi kelihatan banget bahwa ternyata lulusan kita oke secara akademik oke, tapi soft skill-nya masih belum dapat karena dia nggak punya pengalaman di lapangan. Nah, kita Pak Agung dan teman-teman kita di kampus sudah mulai ngobrol gini. Kalau ada orang yang punya skill di lapangan, punya jam terbang di lapangan, sebagian dari kinerjanya dia, kemampuannya dia itu bisa jadi kredit buat di kampus itu. Gitu. Jadi kampus itu bukan hanya ngajarin, tapi kampus itu bisa mengadopsi, menerima Anda-Anda yang udah punya jam terbang di lapangan juga gitu. Sorry, ini ngomongnya ketinggian kayaknya. Pak Agung bisa menerjemahkan dalam bahasa manusia nggak? Itu memang benar Pak Ono. Itu memang harus link and match-nya itu antara industri dengan akademisi itu harus begitu. Iya benar. Jadi jangan sekarang kurikulumnya kemana, pasar udah kemana gitu. Nah benar itu. Jadi yang kita pikirin seperti itu gitu. Kan kesannya selama ini kan, ini minta maaf aja nih, kampus kan kesannya selama ini kampus merasa paling tinggi banget, paling pinter. Terus dosennya ngarang sendiri kurikulumnya. Udah gitu berasumsi bahwa yang dihasilkan itu kalau keluar pasti sanggup kerja di lapangan. Padahal kenyataannya seperti Pak Rudi bilang, perusahaan-perusahaan corporate segala macam harus meluangkan waktu mengalokasikan sumber dayanya buat minterin orang lagi. Padahal kan Anda bukan kampus. Jadi kalau saya mikirnya kerjaan itu harusnya dikerjakan oleh kampus. Itu satu. Jadi kita di ITTS mulai mikir kayak gini. Satu, yang namanya ini ekstrim nih, minta maaf ya Pak Rudi sama teman-teman, ini ekstrim banget. Go ahead Pak. Pak Agung, tolong saya dikoreksi. Ono kalau ngomong suka ngaco banget. Iya, siap Pak. Satu, kita berpikir bahwa lulusan ITTS tidak harus selalu menulis skripsi. Jadi skripsi mungkin pilihan terakhir. Tapi kalau Anda punya produk, Anda punya kemampuan bikin produk segala macam, itu bisa dikonversikan sebagai kredit skripsi, itu satu. Jadi skripsi itu bisa berbentuk produk hasil karya Anda. Misalnya kalau memang udah pernah di industri dan udah punya hasil apa, ya bisa jadi mengganti skripsi. Kalau mereka teman-teman ini punya buku, bisa dijadikan skripsi dan ini tidak perlu ujian loh. Maksudnya kredit skripsi bisa diambil dengan karya bukunya. Tapi bukunya buku referensi ya. Buku referensi itu sekitar 300 halaman. Nah, mateng dah lu. Yang ketiga, kalau misalnya sudah pernah nulis di jurnal, ini sebagai akademisi, sebagai ilmuwan kan biasanya nulis di jurnal. Ya udah, langsung diakuin aja sebagai tugas akhir. Itu contoh-contoh. Terus contoh lain yang kita agak revolusioner juga, Pak Agung dan teman-teman agak revolusioner tuh gini. Kalau Anda punya sertifikasi profesional, itu kalau misalnya tadi Pak Rudi sempat nyebutkan ada sertifikasi buat data center apa segala macam. Kalau ada orang yang sama dapat sertifikasi seperti itu, bisa dikonversikan sebagai kredit di kuliah gitu. Jadi kuliahnya nggak perlu diambil lagi, kreditnya udah dapat dari sertifikasi profesional tadi. Bayangkan kalau orang itu punya misalnya sertifikasi data center, sertifikasi security, itu udah 2 mata pelajaran udah hilang tuh. Nanti sertifikasi apalagi database, mata pelajaran database hilang tuh. Jadi ada beberapa mata pelajaran bisa dihilangkan, dikonversikan karena kita punya sertifikasi profesional tadi gitu. Jadi kampus ITTS mulai mikirnya ke arah situ sih. Dan ini Pak Agung tolong dikoreksi ya. Ono ngomongnya ngawur blas. Ya. Lampu belum gua nyalain nih, lampu belum gua nyalain, sorry. Dan ini tentang Pak Agung, silakan Pak Agung. Oke, dalam konteks kampus merdeka, saya kira beberapa perguruan tinggi atau kampus juga mungkin menerapkan yang sama ya. Barangkali di sini mungkin ada yang bukan orang IT gitu, tapi dalam konteksnya di perguruan tinggi memang salah satu alignment dari sisi apa yang dihasilkan. Kalau kita ngelihat produk skripsi paling saya kira cuman copy paste dan sebagainya. Kalau kita cek Turnitin sebetulnya paling ya plagiat semua isinya Pak.
Gitu. Jadi kalau misalkan kalau dibuatkan sebuah mungkin keluaran dalam bentuk publikasi, buku, kemudian produk dan sebagainya, saya kira bagus. Jadi menarik ini karena tadi sebetulnya pertama alignment dari sisi kurikulum. Yang kedua begini, kita kan di kampus punya lembaga penelitian. Kemudian di sisi industri juga punya mungkin R&D atau mungkin bagian tertentu yang kaitannya dengan riset, Pak. Nah, supaya nggak overlap satu sama lain itu dengan bombardirnya teknologi sekarang ini baiknya inovasinya seperti apa, Pak? Jadi supaya ini kan kita mengalignment bahwa teman-teman atau adik-adik yang sedang kuliah ini juga bisa ikut di dalamnya gitu. Ini pertanyaannya ke Pak Rudi apa ke Ono? Ke Pak Ono dong, ke Pak Ono dong. Gue lagi pengen korbanin Pak Rudi lagi. Kasihan Pak Rudi. Datang-datang tahu tuh kenapa gue jadi korban. Jadi pertama tadi mengenai mungkin kurikulum yang agak nggak nyambung. Yang kedua mungkin sama-sama meneliti mungkin atau mungkin sama-sama meneliti dan sebagainya, tapi secara match-nya yang ini neliti apa, yang kampus neliti apa. Dan juga biasanya harusnya memang anak-anak didik kita ini harus kita libatkan, Pak. Jadi kalau saya ngelihat ya di luar sana itu memang misalkan skripsi atau mungkin tesis dan sebagainya itu sudah by research, nggak ada itu misalnya metode analisis ini dengan objeknya sapi menggunakan metode ini, sapinya diganti jadi ayam, jadi kambing, jadi apa. Kalau di tempat kita kan begitu ya. Nah, cuma kalau di luar sana saya ngelihat mungkin Bapak yang dari Kanada juga bisa ngelihat bahwa memang di level kita ini saya ngelihat mungkin di Indonesia juga basic risetnya ya cuman comot-comot aja tanpa harus tahu dan sebagainya. Nah, gini saya kira juga bagus, Pak. Jadi bagaimana supaya lembaga penelitian melibatkan juga dosen dan mahasiswa, alignment juga dengan tim riset and development-nya dari industri. Monggo Pak, tanggapannya mungkin ada. Soalnya kaki saya setengah di industri, setengah di kampus ya. Tapi ngomong terus terang dulu loh, buat teman-teman semua, Pak Rudi dan teman-teman yang lain semua yang monitor. Riset itu akan terjadi pada saat memang kita melakukan produksi atau menghasilkan sesuatu. Dan kemudian kita pengen yang kita hasilkan ini lebih efisien lah, lebih murah lah, lebih bagus lah, apa segala macam, itu risetnya mulai muncul di situ. Nah, semakin kompleks produk yang kita oprek, semakin kompleks riset yang harus dilakukan. Kira-kira kan gitu logika berpikirnya. Kalau kita hanya jadi sales, risetnya lebih ke arah bagaimana supaya market tambah besar. Kira-kira gitu. Tapi dan masalahnya di Indonesia kan kita pabriknya kadang-kadang di luar nih. Sebagian pabrik ada di luar. Jadi kalau riset produk setengah susah karena pabriknya luar. Tapi kalau risetnya riset pasar atau modif dari produk yang ada, kita lebih gampang karena industri kita masih ke arah situ banyaknya. Nah, jadi kalau mau riset yang gila banget, kita setengah-setengah susah kecuali kita punya hubungan sama pabrik di luarnya langsung. Misal, misalnya gini, saya ini minta maaf ya, jadi contohnya Ono langsung, enggak. Saya ngoprekin bikin BTS seluler sendiri. Oke, terus saya kenal sama teman-teman di Telecommunication Infrastructure Project. Saya kenal sama teman-teman di Range Network. Dan mereka adalah pabrik-pabrik yang bikin BTS seluler sendiri tadi. Nah, kalau udah, jadi mau nggak mau ada kenalan-kenalan seperti itu sih. Kalau ada kenalan seperti itu, kita bisa mulai riset seperti itu. Cuman itu kan luar nih. Nah, sekarang kalau di dalam, kalau mau di dalam, contohnya gimana? Saya kan setengah kaki saya ada di Security. Security adalah perusahaan yang bikin peralatan security ya.
Ya. Ada dan itu peralatannya dipakai di Mabes TNI, di Kemhan, segala macam. Jadi setengah kaki saya ada di situ. Buat teman-teman yang pakai chatting gantiin WhatsApp, mungkin sekarang mulai sebagian pindah ke Signal dan sebagian lagi pindah lagi ke Palapa. Nah, Palapa itu yang bikin siapa? Security tadi. Jadi kebetulan ada pabriknya di Indonesia, gitu. Dan tadi Pak Gildas tadi pagi sudah bersedia supaya lab-nya security ada di ITTS ya? Wah, lumayan. Luar biasa. Nah, itu tanggung jawab Pak Agung. Pak Agung jangan tepuk tangan dulu, kerjaan lu berat, enak aja. Jadi jangan ketawa dulu Pak Agung. Jadi itu lab akan ada di kampus. Jadi kita berharap sih, tadi teman-teman Pak Rudi segala macam juga setengah labnya bisa ada di kampus. Jadi anak-anak kampus bisa mulai ngerjain gituan gitu. Ini Agung apa aja Pak Agung belum, ini nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu sih sebenarnya. Saya minggu depan mau ke ini sih Jababeka. Mereka punya lab apa ya? Lab aduh namanya apa sih? Pokoknya lab manufacture. Jadi orang-orang yang pengen bikin produk segala macam, mereka bisa ngetes kayak 3D printing apa segala macam. Bisa desain sampai 3D printing ada di Jababeka itu. Jababeka kalau tahu ada di daerah Cikarang, dan mereka punya sebenarnya kayak perusahaan real estate tapi bukan real estate rumah, real estate-nya pabrik, punya lab semacam supaya orang-orang yang pengen bikin ngetes apa segala macam. Saya hari Selasa akan ke sana sih. Jadi akan ngobrol sama Jababeka itu, ya mudah-mudahan nanti kalau ada apa-apa ya bisa kerja sama ITTS juga. Soalnya mereka pengen dari kampus-kampus bisa masuk ke labnya. Soalnya alatnya mahal-mahal, kemungkinan nggak bisa ditarik ke kampus sih kalau udah yang itu. Jadi kampus kita yang ke sono gitu. Jadi kayak gitu akan terjadi gitu. Jadi ada itu. Tapi yang udah real sekarang tadi ya Pak Gilda sudah bersedia. Saya sendiri punya hubungan sama teman-teman di Telecommunication Infrastructure Project, Range Network, segala macam. Jadi kita bisa mulai bikin BTS seluler sendiri segala macam. Jadi bisa seperti itu. Tapi bentuknya harus ada kenalan sih sebenarnya. Kalau mau jujur KKN banget. Kalau nggak kenal nggak bisa ya udah gini mah. Dunia itu rada kurang ajar emang. Iya, iya. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ya minta maaf aja, jangan terlalu bukan naif kali ya, terlalu polos lah. Bahwa semua orang mau kerjasama, itu kejadiannya nggak seperti itu sih. Kita harus kenal sih. Ya kebetulan saya sama teman-teman banyak kenalan ya, karena saya setengahnya orang lapangan banget sih. Jadi kenal. Makanya gue jabatan fungsional jadi lektor segala macam kagak jalan-jalan. Parah. Ya, jadi memang baru tadi pagi kita coba untuk kerjasama dengan Pak Gildas di sektor security. Jadi nanti Secure IT akan ada lab-nya juga. Mungkin Pak Ono juga belum terinfo bahwa ada Pak Richard di sisi Aruba, Pak. Jadi ada beberapa alat perangkat, baik itu server, networking, kemudian yang lainnya itu juga nanti akan ada di kampus kita juga, Pak. Dan mungkin untuk di desain, multimedia dan sebagainya, kemarin juga Prof Yanto siap bantu, Pak. Jadi kemungkinan sih. Wah. Itu dewa itu yang satu itu. Jadi memang selain memang urusan perkuliahan dan sebagainya, ya di saat-saat senggang dan sebagainya, memang kita tuntut untuk anak-anak coba untuk lebih ya kalau mau berhasil memang agak ekstra ya Pak. Jadi ekstra belajar, ekstra tanya dan sebagainya. Nah kemudian nanti kita coba untuk mulai memberikan ikut dalam konteks sertifikasi dan sebagainya, sehingga memang teman-teman sebelum lulus itu harus kerja, Pak. Itu. Enggak, intinya gini lah kalimatnya. Itu kan itu kan solusi dari sisi kampus. Jadi kalimatnya gini. Sebagian besar mahasiswa Republik Indonesia pas lulus modalnya cuma ijazah doang buat cari kerja. Betul. Dan kalau ini buat teman-teman yang masih muda, masih mahasiswa, kalau Anda atau anak teman-teman yang SMA juga nih, kalau Anda lulus dari kampus sebagai mahasiswa dan
cuman megang ijazah, kampus lain akan lulusannya juga megang ijazah. Persaingannya jadi sakit banget. Karena Anda nggak punya nilai lebih dibandingkan teman-teman di kampus lain yang keluar cuma mau megang ijazah. Nah, sarannya supaya Anda beda sama kampus lulusan yang normal, Anda tidak bisa cuma megang cuma ijazah. Jadi Anda punya portfolio lain. Misal pas lulus Anda punya produk, beda banget lah sama yang ijazah. Pas lagi wawancara, kamu hasilnya apa? Saya punya produk ini Pak. Mampus lu, yang lain ijazah, lewat. Pak, saya lulus, saya punya buku, lewat. Jujur, kemarin dulu saya punya asisten namanya Eva, perempuan. Lulus S1 doang. Waktu ketemu saya cuma ngomong gini, lu nulis buku lah. Bukunya 3. Akibatnya yang terjadi, dia langsung bisa diterima, dia dari kampus TIMIK biasa aja, kemudian dia diterima S2 di IPB. Pas ditanya kenapa, kan dia bingung kan, dia nggak pede dong. Saya cuma TIMIK S2 doang, S1 doang, kok bisa diterima di S2 di IPB. Terus ya di antara yang lain cuma kamu yang punya buku 3 biji. Ya udah, keterima dia langsung di IPB. Terus dia ngelamar di PNS, keterima lagi di PNS. Pas ditanya kenapa, karena dia punya buku dan dia jadi anak kesayangan dari bosnya itu di Bea Cukai kebetulan. Jadi kita harus beda banget sama orang normal gitu. Kalau kita mau survive ya, mau bersaing dengan mudah ya. Jadi tadi kita punya produk, kita punya buku, dan kita alternatif lain satu lagi punya jurnal. Kalau jurnal sih akan bikin kader dosen-dosen S2 S3 sih. Gila lu S1 udah bikin jurnal, kan ngeri banget. Jadi itu harus, dan itu difasilitasi oleh kampus ITTS ini nih. Nah, ini Pak Agung harus konfirmasi si Ono ngomong lagi bohong atau apa gitu loh. Betul Pak, betul. Enggak lah kalau bohong. Kita institusi masa bohong. Itu satu. Mungkin juga buat teman-teman yang lain ya, Ini kan supaya kampus berperan, supaya anak teman-teman ini pas lulus itu bisa bersaingnya dengan mudah gitu ya. Nah, itu persaingan antar kampus loh ini. Antar kampus loh. Gimana caranya supaya si kampus pas meluluskan orang hasil lulusan kampus ini bersaingnya enak di luaran. Yang lain cuma modal ijazah, kita modalnya produk, kita modalnya jurnal, kita modalnya buku. Gitu. Yang masalah lagi yang lain buat sebagian besar mahasiswa adalah pas lagi kuliah, kita nggak tahu nih, saya dapat nilai berapa ntar. Kan kita bayar SPP doang nih. Udah gitu kita bayarnya dapat nilainya berapa. Kalau yang ini kan, kalau teman-teman perhatiin dari tadi ya, ITTS, sebenarnya ini konsep ini udah ada dari dulu. Maksudnya Pak Mas Menteri juga udah ngomong kampus merdeka lah, apa berkali-kali gitu ya. Cuman kan nggak ada yang implementasi gila. Kita gilanya kampus merdeka adalah ya kita merdeka. Artinya kalau Anda punya sertifikasi profesional dari luar, bisa dibawa ke kampus, bisa dikonversikan jadi kredit mata kuliah tadi. Artinya mata kuliah tadi dianggap lulus, dapat nilai A dengan sertifikasi profesional yang dari luar tadi. Gitu. Jadi sebagian kredit bisa dikonversiin. Yang rada geblek lagi sih, kita buka rahasia nggak nih? Buka aja Pak. Pak Agung buka rahasia kita. Iya boleh. Oke, kita akan buka rahasia. Saya akan share screen kalau gitu. Buka rahasianya parah banget. Walah, saya lupa streaming. Streaming YouTube saya nggak jalan ini. Streaming YouTube saya nggak jalan ini. Wah, Pak Agung rekamannya jalan nggak? Jalan tempat saya Pak. Saya streaming YouTube saya salah nih. Saya harus ngoprek lagi. Ya udah, bentar. Silakan Pak Agung ngomong dulu lah. Aku mau ngoprek streaming YouTube saya, kenapa nggak jalan ini, kacau ini. Iya. Jadi sambil menunggu ya. Jadi memang kita ini masih miskin literasi ya. Jadi teman-teman nyun sewu sih di zaman yang sekarang ini yang mungkin kita udah bolak-balik ngomong revolusi industri 4.0. Teman-teman yang di sana, luaran sana sudah bilang society 5.0. Di Jepang sudah bicara nggak lagi 5G, tapi sudah 6G dan sebagainya. Nah, memang kita harus dituntut, ya kalau mungkin teman-teman yang hobi rebahan, ya
nggak dapat apa-apa lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau yang mau agak ekstra dan mungkin lebih serius, insya Allah jadilah. Jadi karena memang kurikulum yang disusun dan sebagainya ini memang untuk industri sangat bagus sih itu. Kalau Pak Rudi tadi kita lihat ada selain memang masalah nilai, keahlian, attitude. Kalau dari sisi kita lihat memang ada beberapa kampus yang sudah menerapkan teknologi yang kekinian, misalkan anggaplah kita lihat sekarang sudah banyak machine learning, AI, terus kemudian deep learning, pemrogramannya juga Python dan sebagainya. Kalau di DataStrip gimana Pak? Apakah memang kalau kampus yang nggak menerapkan itu terus bagaimana? Gitu. Begini, kalau yang saya sampaikan ini lebih fokus ke certified data center gitu ya. Oke, sertifikat data center ya. Ini contohnya yang dari SGU. Swiss German University ya? Ya, nah, itu kan kompetitor dari IT-nya kan. Nah, ini Dean-nya Ibu Dwi Anora Gandingrum, Dean IT-nya. Nah, di sini yang paling penting itu adalah bahwa mahasiswa SGU itu setelah kita berikan program internship dan juga kita memberikan literasi modul-modul dalam training, nah itu solusi-solusinya mulai dari level paling awal sampai advance gitu. Nah, jadi kita udah sharing data gitu kepada SGU. Itu pada saat kita melakukan kerjasama dengan pihak SGU. Nah, artinya sekarang dengan ITTS itu bisa dilakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan IT. Nah, itu kita menggunakan jasa dosen praktisi. Nah, dosen praktisi itu seperti yang saya lakukan, artinya saya di samping bekerja pada saat itu, ya saya merangkul mahasiswa SGU agar nanti setelah dia lulus, dia akan menggunakan solusi dari DataStrip. Salah satunya itu kalau mereka menjadi di software, pada saat mereka mau membackup data itu di data centernya, mereka menggunakan data save. Nah, data save itu adalah save khusus untuk pita-pita DLT tape yang ada di server. Nah, itu data yang sensitif, jadi tidak bisa ditaruh di lemari besi biasa. Nah, itu harus di data save yang tahan panas api 1100 derajat. Nah, itu sudah certified ini di dalam IT-nya ini. Pertanyaan Pak Rudi pertanyaan. Untuk dapetin ilmu tadi, apakah DataScript dan teman-teman bikin seminar di kampus atau dibalik, mahasiswa kerja praktek di Pak Rudi? Mana yang dilakukan? Kalau sekarang lebih baik di kampus, Pak, karena posisinya sekarang kan kalau ITTS kan supaya orang lebih banyak datang ke ITTS. Iya. Oh, oke. Jadi kita bisa ngundang teman-teman Pak Rudi segala macam, mulai bisa dari seminar. Iya, jadi kan orang sekarang kalau SGU itu kan pada saat itu dia direkomend oleh German Center. Nah, kita melalui industri dagang dari Econet di Jerman. Nah, jadi karena prinsipalnya orang Jerman, makanya saya bilang, milihnya SGU. Kemudian kebayang. Kliennya kami itu salah satunya adalah Mercedes-Benz. Nah, Jerman lagi. Nah, pada saat itu kita sampai ke asesmen, Pak, data center mereka di Wana Herang. Nah, itu di plan Mercedes-Benz
daerah Bogor. Jadi Itu bisa kita start dengan kerjasama webinar dulu, nanti pelan-pelan bentuk workshop gitu ya Pak ya? iya, yang penting sekarang Oke. kita merangkul dosen praktisi itu tanpa melihat sekarang kan problemnya kan harus kalau sekarang dulu saya ngajar dulu harus S2, harus S3. Oh, Saya bilang kita kan kalau dosen praktisi beda dengan dosen teoritis. iya sih. Iya, Kalau benar. dosen karir kan dia memang perlu doktor. Iya, iya. Tapi kalau Sorry, sekarang kita udah di lapangan yang lebih dari 28 tahun istilahnya di situ, ya artinya kita punya sesuatu yang nilai tambah dibanding dengan sekarang dosen biasa. Dia iya. juga hanya tahu teori doang. Sorry, aku nanya Pak Rudi. Waktu Pak Rudi ngajar ini, Pak Rudi ngajarnya berapa lama jadi? 1 semester kah? Atau 1 event workshop kah? Atau gimana? Jadi kalau yang di SGU kemarin, yang Iya, SGU iya. itu 6 bulan, Pak. Oh, 1 semester berarti ya? Ya, jadi 4 orang Itu, itu. oh tapi hanya 4 orang, tapi 4 orangnya ke tempat Pak Rudi berarti ya? Iya, karena pada saat itu saya bilang sama ini, karena kan kita data script kan, saya kan account service kan banyak kliennya, Pak. Nggak hanya sektor Jerman, kan ada sektor dari BCA, ada sektor dari Unokal. Nah, jadi saya bilang pada saat itu saya bilang mereka sebenarnya mengundang saya datang ke sana. Kita juga udah sharing dengan kepala jurusannya, dengan ini kita udah sharing mengenai apa sebenarnya yang mau disampaikan dalam ini. Nah, mereka makanya feedbacknya mereka mengirimkan 4 orang sebagai wakil SGU untuk mengikuti program internship itu. Oh, internship bentuknya berarti. Oke. Jadi, Tadi 6 bulan berarti mereka internship Pak Rudi sebagai kayak pembinanya 4 orang tadi ya? ya, jadi mereka saya atur sebulan 2 kali. Nah, pada saat itu kan 1 kali itu sekitar 2 jam. Itu setelah jam kerja, jadi kami ada ruang training. Nah, disitulah saya berbagi dengan mereka apa yang harus dikerjakan setiap waktu. Nah, jadwalnya mereka udah ada. Nah, jadi kita bagi waktunya, schedule-nya apa yang kita bahas setiap pertemuan. Nah, dari situ Oke. semua buku-buku ini udah kita bedah. Nah, jadi mereka itu udah siap kalau misalnya mereka ada penawaran kerja mengenai certified data center, ya SGU udah pernah. Udah ada orangnya. Nah, kalau kampus yang lain belum tentu. Iya, belum ada sih. Nah, makanya sekarang kalau ITTS sekarang mau lebih punya nilai tambah dan nilai jual yang berbeda dengan kampus yang lain, ya tentunya harus ditambah lagi gitu. Iya benar sih. Kita mungkin bisa start dengan mengundang Pak Rudi atau teman-teman yang lain buat mulai webinar dulu ya, buat kenalan dulu soalnya. Boleh, Kita Pak. perlu kenalan, bentuknya webinar. Nah, itu kebetulan Pak Agung itu yang pegang ITTS Podcast itu komandannya, Pak. Iya. Jadi kita bikin webinar di kampus. Tapi kalau ITTS punya kayaknya lebih nggak buat ITTS doang, Bro. Kalau kita bikin webinar, seluruh bangsa Indonesia juga bisa ngedengerin webinarnya ITTS sih, gitu. Nanti dari situ mungkin kalau saya saran sih mungkin pelan-pelan kita merambah ke workshop berapa hari lah, gitu. Soalnya kalau langsung internship sayang cuma 4 orang yang untung ntar. Gue pengennya untung banyak orang ya. Ya itu sih begini Pak. Tadi saya juga tertarik sama Bapak yang mengenai soal lab. Nah itu mengenai inkubator itu sangat penting gitu. Nah ada mata kuliah yang mengenai inkubator itu adalah proses bagaimana suatu masa di mana itu untuk mahasiswa yang tingkat akhir waktu persiapan agar dia pada saat mau kerja, nah dia itu di mata kuliah inkubator manajemen bisnis itu, nah dia itu sudah disiapkan toolkitnya. Nah, step-stepnya apa aja yang harus disiapkan. Nah, mulai dari
tadi Pak Ono bilang mengenai soft skill-nya, nah kemudian kemampuan komunikasinya. Nah, jadi kalau mereka punya double degree, mereka punya tambahan dari buku, jurnal segala macam. Nah, itu adalah nilai tambahnya gitu. Iya, Nah, benar. jadi ya sekarang saatnya dari persaingan antar kampus, artinya ITTS harus kalau mau jadi leading, ya dia harus mau jadi pionir. Iya, kita uji nyali nih. Pak Agung. Ya, nggak apa-apa Pak, karena memang terobosan atau ceruk yang mau kita ambil sebagai bentuk identitas kita ya. Jadi memang dari sisi pengetahuan, kemudian dari sisi kebijakan, dari sisi intinya kan sebetulnya kita kan biasanya di dunia industri nabrak-nabrak aja ya, gitu. Tapi ada regulator yang yang juga mungkin nanti juga harus inline dengan terobosan kita. Gitu. Jadi mungkin kalau ya kita tahu bahwa untuk di pembayaran dan sebagainya kan sekarang sudah larinya mulai Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya. Undang-undangnya juga masih belum memperbolehkan dan sebagainya. Siapa tahu nanti akan jadi ya memang teknologi larinya kenceng banget ya. jadi kalau teman-teman yang nggak mengikuti atau mungkin hanya tadi Pak Ono bilang bahwa kalau cuman lulus ya kampus lain juga sama megang ijazah gitu. Cuma kita coba untuk menambah atau mengupgrade skill dengan beberapa, kalau podcast ini akan terus berlanjut Pak Ono. Jadi tadi mungkin Pak Gildas untuk security bisa kita kasih untuk panggung ya, untuk kita kasih webinar gitu ya. Pak Rudi juga, teman-teman kita yang lain mungkin saya sudah kontak beberapa teman untuk siap ngisi ya. Untuk di bidang startup juga ada, data science juga ada, multimedia juga ada, banyak lah nanti. Jadi jangan khawatir bahwa ini hanya sekali saja kan gitu. Nah, itu mungkin ada tambahan yang lain Pak Ono, monggo silakan. Ini buka rahasia. Ya, yang tadi ya. Ya, ini mudah-mudahan ini streaming saya ke YouTube berjalan lancar. Saya belum cek berapa yang nonton di YouTube saya. Teman-teman yang di YouTube kalau ada pertanyaan saya monitor di email sih sebenarnya. Oke, saya akan share rahasia. Rahasia di share. Wish baru 43 karena baru ini. Nah, buat teman-teman semua ini saya usul ke teman-teman di mana sih namanya, di ITTS itu supaya saya akan cenderung ngebuka kuliahnya e-learning. Cuma nanti nggak akan di situs ini. Situsnya mungkin usul saya sih namanya jangan e-learning. Ini sekarang saya masuk ke e-learning ITTS ACID. E-learning ITTS ACID ini buat mahasiswa ITTS langsung ya, yang memang belajar. Cuman kalau kita buka habis, servernya bisa kolaps nanti takutnya. Jadi yang belajar nggak bisa jadi belajar. Jadi saya ini buat contoh aja, saya sudah bikin course yang terbuka di sini. Ini ada open course S1, ada open course SMA sama SMK. Jadi ini kuliah-kuliah saya bisa diakses, terbuka, free. Oke, di sini ada kuliah operating system, computer networking, cyber security segala macam. Jadi buat teman-teman semua, tapi nanti situsnya bukan e-learning ya. Situsnya kemungkinan namanya opencourse.itts.ac.id. Saya ulang lagi, situsnya namanya opencourse.itts.ac.id. Anda yang bukan mahasiswa ITTS dipersilahkan buat ngambil kuliah ITTS ini, free. Oke, dan kalau Anda dapat nilai 90 ke atas, ini kita lagi eksperimen supaya bisa ngeluarin sertifikat bahwa Anda berhasil menyelesaikan kuliah ini dapat nilai 90. Kalau sertifikat bisa dipakai buat kerja, alhamdulillah. Cuman ini karena ini terbuka, konsekuensinya adalah siswa-siswa SMA dan SMK silahkan akses ini juga.
Kalau Anda dapat nilainya bagus sekali di sini, ini kan kuliahnya ada banyak, bukan cuma satu kuliah ya, ada banyak kuliah di situ. Kalau coba naikin ke atas, ini ada banyak kuliah loh di sini. Ini saya Iya. buka aja ya. Ini ada banyak kuliah di sini. Ini ada sebelah kiri bisa dilihat ada IP versi 6, data engineering segala macam. Jadi kalau Anda, tapi ini akan berkembang terus, ini baru eksperimen aja, iseng-iseng dibikin beberapa biji. Jadi kalau Anda yang SMA terutama, kalau bisa dapat nilai bagus, kemudian ada daftar ke ITTS, ini bisa ditransfer jadi kredit maksudnya. Jadi nanti bilang ke ITTS-nya, ITTS saya kemarin dulu itu udah pernah ngerjain loh di open source lagi salah. opencourse.itts ACID. Dapat nilai 90. Bisa nggak jadi kredit? Bisa. Jadi artinya nilai yang Anda dapat ini bisa dikonversikan jadi kredit. Bahkan kalau saya sih pengennya sebenarnya ini pengennya Ono, tapi nggak tahu nanti pimpinan mau nggak ya. Kalau Ono pengennya Anda yang udah dapat nilai bagus ini kita undang jadi mahasiswa aja sekalian. Jadi Anda yang udah bagus ini ya, terutama yang SMA ya, kita undang jadi mahasiswa ITTS aja sekalian. Cuman ini juga, ini yang buat SMA, saya lagi usul ke ITTS, kita juga pengen bikin ini sih, ini masih belum ada di sini. Buat SMA saya lagi mikir kita akan bikin ini sih try out. Jadi mata pelajaran yang dia akan diuji di UN, ujian nasional, UNBK atau apapun namanya, UN, bahasa Indonesia, matematik, apalagi sih yang UN itu. Nah, saya lagi pengen supaya ada tryout-nya di sini, supaya Anda yang SMA itu juga bisa latihan soal buat ujian, supaya ujiannya nilainya bagus gitu ya. Jadi ini akan, tapi belum dibikin, ini lagi soalnya tryout itu bikin soalnya lumayan capek harus soalnya ribuan nih. Itu masih cita-cita, tryout cita-cita. Tapi kalau yang ini udah tinggal bikin servernya. Jadi Anda terutama yang SMA atau Anda yang kerja dan dapat nilai seperti yang belum punya gelar S1 juga nggak masalah. Silakan kerjain ini aja. Kalau nilainya bagus, punya sertifikatnya, nanti bisa dikonversiin sebagai kredit buat sarjana sih. Jadi ini mudah-mudahan jadi mempercepat Anda jadi pinter lah gitu. Gitu Pak Agung, tolong dikonfirmasi aja, kalau saya salah tolong digetok aja. Enggak Pak, ya memang harus terobosannya harus begitu kan. Jadi ilmu kan buat dibagi ya, begitu. Jadi kalau skillnya ya kita lihat di lapangan memang seperti itu kondisinya. Jadi teman-teman yang mungkin SMK biasanya dibandingkan dengan lulusan S1, kalau dibandingkan biasanya teman-teman SMK lebih unggul biasanya ya. Biasanya karena nggak tahu mungkin terlalu banyak eksperimen atau apa dan sebagainya. Kalau di kampus kan memang ada pelajaran-pelajaran yang lain. Iya, SMK lebih bagus sih kalau mau jujur. Saya berapa kali ketemu anak SMK yang kuliah dibandingin anak SMA yang kuliah, jagoan anak SMK ya kurang ajar ya ternyata. Jadi sebaiknya sekolahnya SMK aja, jangan SMA. Weh, salah. Sorry, Pak Agung. Ini anak-anak ada kemungkinan dapat beasiswa nggak sih? Oh ada Pak. Bahkan di tahun ini kita belikan beasiswa full 1 tahun loh. Itu. Oh anak-anak itu? Iya. Walah. Jadi beasiswa itu artinya nggak bayar ya, nggak bayar SPP. Kalimatnya sebenarnya gratis kuliahnya, wis kurang ajar. Cuman pengen saya kerjain tuh anak-anak itu supaya nulis buku. Nggak apa-apa Pak. Silakan dieksplor nanti. Ini jadi, buat teman-teman semua, ternyata ITTS itu ada beasiswa loh, gitu. Kalimatnya harus gitu, Pak Agung. Siap. Jadi kayaknya Ono harus ngajarin Pak Agung ini. Pak Agung ini wakil rektor loh. Wah. Kita lagi nyari CSR lagi Pak. Mudah-mudahan dapat sih supaya teman-teman tetap bisa sekolah terus gitu ya, pembiayaan gratis gitu. Harus bisa nulis dong tentunya nanti impact-nya gitu ya. Harus punya produk, suatu produk ya. Iya. Bisa tulisan, bisa buku, bisa software, bisa hardware, apa terserah. Ya.
Kalau Anda cuman pengen dapat beasiswa doang, terus pengen sekolah gratis sih susah. Kan harus nunjukin bahwa Anda itu pinter. Pinter apa gitu. Kalau yang pinter kita kasih, kalau enggak ya kita mikir juga buat ngasih. Oh, cuman catatan juga buat teman-teman di semua ini peserta bahwa di pelajaran bahasa Indonesia di ITTS juga mulai diajak bahasa Indonesia tuh semester berapa sih? 1, 2? Bahasa Indonesia semester 1, Pak. Karena konteksnya langsung model-model penulisan jurnal ilmiah begitu. Jadi bedanya memang agak signifikan ya. Jadi kita tarik beberapa yang ekstrim gitu ya. Bahkan di semester 1 kita udah dapat pemrograman Python dan sebagainya, Pak. Iya, bagus sih. Saya lebih suka kayak gitu. Jadi di semester 1 pun udah siap. Jadi maksudnya gini, pelajaran bahasa Indonesia di semester 1 dikasihnya anak-anak mahasiswa itu sudah mulai diajarin teknik nulis. Itu buat teman-teman semua ya. Artinya dan ini kalau bisa publikasi sebagai jurnal itu bisa dikonversikan sebagai tugas akhir. Jadi kredit tugas akhir yang ada di semester akhir diselesaikan juga di semester 1 gitu. Ya. Itu ekstrim loh. Jangan khawatir. Saya berani taruhan belum ada kampus di Republik ini yang berani se-ekstrim itu. Gitu. Nanti kita ngundang Mas Menteri atau gimana nih, Pak? Jangan, kita bikin kejutan Republik dulu. Oke. Nanti kan pada kepanasan ini. Gitu. Iya. Enggak, ini kayak gini-ginian kan kita perlu ngasih tahu ke bangsa Indonesia bahwa kita sebenarnya bisa ekstrim. Ya. Ini buat teman-teman semua juga mungkin informasi aja. Kebetulan dosen-dosen ITTS muda-muda semua ini kayak Pak Agung ini orang industri sih sebenarnya, bukan dosen dia. Aslinya dulunya. Cuman sekarang kepaksa dia jadi dosen ini, kepaksa dia. Merasakan. Ya, startupnya bikin kampus. Jadi kebetulan dosen-dosen ITTS muda-muda, saya juga senang banget ngeliat muda-muda, apalagi yang bening-bening saya suka banget. Dan itu ternyata karena masih muda, semangatnya gila, idenya gila-gila. Ya. Oke. Mungkin kita buka sesi pertanyaan kali ya, Pak. Mungkin bisa reaction raise your hand barangkali supaya bisa kita pantau gitu ya. Kalau ada pertanyaan gitu, karena mungkin ini masih awal-awal ya, Pak. Jadi nanti kita coba untuk lebih lebih kita explore lagi lebih dalam. Kalaupun memang harus ada ini ada ngoprek-ngopreknya nggak nanti, Pak? Demo bisa. Ya, boleh. Mau ngoprek apa, bikin BTS seluler sendiri. Stres lu pada. Emang enak. Saya bisa sampai situ soalnya. Jadi nanti teman-teman di telekomunikasi pada teriak nanti, Pak. Loh, kenapa teriak? Kan kita bikin BTS buat mereka. Iya. Jadi BTS kita dipakai sama operator, jangan khawatir. Sorry, bentar. Di layar saya nggak ada raise your hand loh. Nggak ada raise hand di layar saya. Memang sama, Pak. Jadi memang belum ada yang tanya ini. Emang caranya raise hand kan biasanya ada tombolnya. Ada reaction, Pak. Saya coba raise hand. Harusnya ada dong. Oh, ini ada pertanyaan. Bukan ya? Bukan pertanyaan ya? Bukan. Pertanyaan nggak ada. Ayo teman-teman, siapa tahu mau ada yang speak up. Jadi harus bisa komunikasi nih. Betul. Tadi yang dikatakan kolaborasi merger 2 fakultas ya. Jadi sekarang dulu ada fakultas mekanika sama elektronika. Jadi sekarang digabung jadi mekatronika. Itu di SGU atau di mana tuh, Pak? Iya, SGU, Pak. Oh, SGU kayak gitu tekniknya ya? Iya, enggak, karena disiplin ilmunya sudah nyampur. Bukan nyampur, maksudnya perubahan dari analog ke digital. Oh, oke. Nah, balik lagi ke IT. Nah, orang IT itu sekarang menjadi ICT kan? Iya. Nah, communication technology itu ya artinya sekarang ada dunia IT dan dunia komunikasi. Nah, communication itu adalah disiplin ilmu sosial, Vkom. Nah, artinya ini sekarang udah merger gitu. Sekarang kalau hanya bicara IT aja, nggak ngerti communication, ya sama aja bohong. Makanya sekarang artinya
kalau sekarang Kominfo ini hanya sebagai regulator, artinya dia kan hanya memberikan izin-izin segala macam yang di bidang telekomunikasi segala ini yang terjadi gitu kan. Nah, implementasinya sekarang kalau saya lihat kenapa sekarang timbul masalah hoax atau misleading dari suatu program. Nah, contohnya sekarang seperti sekarang ini ada yang lagi tren tuh mengenai sertifikat tanah yang harus diserahkan kepada BPN. Jadi sertifikat asli itu nanti akan menjadi IIL dokumen. Nah, jadi artinya gini Pak. Jadi suatu program kerja pemerintah melalui kementerian, nah itu nggak ada yang memberikan suatu persiapan dalam arti program komunikasinya itu dibuat dulu gitu. Artinya sosialisasi komunikasi program itu harus melalui orang-orang communication gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang kan cukup melalui Twitter dan sosmed aja, dari WA juga udah bisa kok katanya. Yang ada sekarang di grup WA ini rame ribut, ada yang pro ada kontra mengenai satu isu ini. Nah, itulah yang terjadi setiap hari dari dunia sosmed ini. Nah, artinya di sini saya hanya merasa prihatin bahwa kalau dunia kampus ini tidak juga merger fakultasnya, artinya jadi orang IT harus belajar mengenai program komunikasi. Orang komunikasi juga harus belajar mengenai IT. Nah, contohnya kasusnya seperti gini Pak. Saya nih alma mater saya STP, IISIP. Nah, itu politik kampus, ya? Bukan Pak, itu kampusnya Andi Noya itu Pak. Saya satu rating dengan Andi Noya. Walah. Nah, orang komunikasi banget itu. Nah, itu kan dulu pada era-era pada tahun 90-an sampai 2000 gitu. Nah, 2000 ke atas ini sudah berubah menjadi Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oh. Jadi backbone-nya di jurnalistik dan PR dan penerangan itu mulai menurun karena mereka bergeser ke fakultas administrasi niaga dan fakultas yang lain-lainnya gitu ya. Ya, artinya ada pengembangan. Tapi core-nya sebenarnya tuh di 3 fakultas itu, jurnalistik, humas, dan penerangan. Nah, itu semua menjadi cikal bakal seperti kalau penerangan kan itu Departemen Penerangan. Udah hilang jadi Kominfo. Nah, kemudian kalau jurnalistik itu orang-orang kita ada di Kompas, di Tempo, di media-media nasional. Nah, kalau di humas, di advertising saya pernah di Matahari Advertising. Nah, itu adalah salah satu case di mana saya bisa masuk seperti yang Pak Ono bilang. Kalau sekarang ngelamar ke Matahari hanya bawa ijazah doang nggak laku. Iya. Kita ranking berapa? Di sana aja mereka terimanya hanya mau lulusan dari luar, istilahnya kalau bukan dari minimal Singapura apa gimana gitu. Ya kalau di UI aja juga belum visipnya belum bisa masuk, apalagi kita gitu. Nah, itu pada saat tahun 91. Tapi saya di situ bisa masuk Matahari ya karena saya seperti yang Pak Ono bilang, nggak hanya bawa ijazah, tapi saya sudah bawa beberapa sertifikasi di mana dalam proses marketing, advertising, promotion, saya udah melakukan mapping market. Nah, saya ikut sebagai peserta dari Japan International Cooperation Agency sebagai surveyor. Nah, jadi mengenai lapangan, saya paham bagaimana menguasai teritori dari suatu pengumpulan data. Nah, itu belajar. Nah, pada saat itu hanya dibayar 5.000 perak satu formulir, nggak apa-apa. Tapi saya belajar ilmunya tuh dari orang Jepang gitu. Bagaimana itu adalah cikal bakal proyek Ring Road yang sekarang kita nikmati Oh gitu. Iya. Nah, itu adalah itu namanya dilakukan survei mobilitas penduduk
Jakarta, Pak. Jadi itu jika yang mendesain form itu menggunakan mahasiswa-mahasiswa sebagai tenaga surveyor gitu. Nah, saya terpilih. Nah, saya di situ ikut sebagai peserta surveyor. Nah, saya pegang wilayah Cijantung sampai Jatinegara. Nah, itu selama 6 bulan tuh. Jadi habis kuliah kerja survei. Jadi kalau itu kuliah malam pagi itu, saya surveyor. Waktu itu dapat kredit nggak dari kampus atau kerja sampingan aja? Oh, nggak ada kredit, Pak. Nah, itu yang itu lemahnya bedanya situ. tuh. Tapi saya nggak lihat kreditnya, dalam arti saya yakin ini tabungan saya. One day kalau saya mau bekerja, saya udah bisa menjelaskan bahwa saya nggak hanya lulus fakultas humas doang, tapi saya udah pernah punya jam terbang ini hasil kerjanya. Nah, kalau kita di ITTS yang kayak gitu kita akan akui sebagai kredit juga gitu. Nah, itu paling bagus begitu. Iya. Jadi kita pengen banget anak-anak itu bukan cuman cari kuliah di kampus doang. Jadi kalau dia punya jam terbang di lapangan seperti itu dan dia itu bisa dikonversi jadi kredit. Jadi kreditnya memang kita encourage gitu. Kita sangat berharap anak-anak punya jam di lapangan banget gitu. Iya, itulah yang akan memperkaya kampus dan memperkaya si mahasiswa itu sendiri. Iya. Soalnya kampus itu kan ya kalau cuman teori doang ya dari dosennya doang lah. Parah dosennya. Enggak deh, pinter-pinter kan. Mana ada yang chat atau raise hand lagi nggak nih? Belum ada, Pak. Jadi ini Pak Rudi, makasih WA-nya ya Pak Rudi. Pak Agung dicatat tuh ada WA-nya Pak Rudi loh di chat. Ada chat ya. Oke, sudah saya catat, Pak. Jadi ya, memang artinya gini, salah satu saya mau kasih tahu juga bahwa ya sangat prihatin juga dari kampus saya, alma mater kami gitu. Jadi sekarang kondisinya ya karena perbedaan dari segi bukannya saya mau merendahkan, tapi ya sekarang artinya persaingan kampus tuh cukup tinggi, ya. Sekarang yang kalau ngomong paling sukses, Pak, ya kampus yang paling banyak mahasiswanya itu kampus Unpam, Pak. Iya benar sih. Ya, itu kalau dibilang tuh kayak grosir. Iya. Dengan 600.000 aja dia udah bisa kuliah, ya S1. Nah, sekarang mereka udah punya tiga lokasi gedung. Jadi pada saat itu positioningnya STP itu juga kampus yang murah meriah, Pak. Jadi nggak ada uang gedung, nggak ada macam-macam, uang kuliah terjangkau, bisa dicicil. Nah, pada saat itu kita sangat tertolong sekali gitu. Nah, jadi kalau untuk mahasiswa dari daerah, dari luar Jakarta, kita masih bisa kuliah pada saat itu. Nah, makanya sekarang kalau ITTS bisa memberikan tambahan kepada mahasiswa yang ini. Jadi sekarang mau sebagai kampus yang bagaimana? Apakah mau yang jadi sekelas BINUS atau sekelas kampus yang mana? Nah, benchmarknya kemana gitu. Jadi harus jelas positioning ITTS ini sebagai apa kampusnya. Gitu. Iya. Ini saya kasih komentar ya yang ini. Nanti Pak Agung silakan nambahin. Pak Rudi terima kasih banyak. Yang pasti tadi semua kuliah bisa diakses sama seluruh Republik Indonesia. Tanpa perlu register sebagai mahasiswa ITTS, tanpa bayar SPP, semua orang bisa pinter. Dan bisa dapat sertifikat. Dan itu free. Jadi udah bukan bayar SPP lagi. Free gratis namanya open course. Jadi kuliah-kuliahnya dibuka, bisa diakses semuanya kuliah-kuliahnya. Di tadi ya opencourse.ittsaCID. Tapi itu yang situs open course-nya lagi dibuat ya, belum dibuka banget. Tapi tadi saya kasih lihat icip-icipnya di e-learning.itts.ac.id, kuliahnya udah mulai kelihatan di situ. Dan itu akan bisa diakses. Jadi itu pertama yang itu free. Kemudian buat siswa-siswa SMA, Anda
punya dua pilihan. Satu, nanti kita akan buat tryout pelajaran-pelajaran SMA, apakah itu bahasa Indonesia, matematik segala macam, supaya Anda bisa ujiannya nanti dengan baik di SMA, dan itu free juga. Jadi tryout-nya free. Anak-anak SMA silahkan tryout free di ITTS. Nah, kalau anak-anak SMA itu agak gila, berani mati, kerjain itu kuliah-kuliahnya yang open tadi, free juga. Kalau nilainya bagus, Anda bisa ngelamar sebagai mahasiswa ITTS. Kalau ITTS-nya punya rejeki buat ngasih beasiswa, Anda bisa waktu ngelamar ngasih tahu saya nilainya 90 semua, bisa dapat beasiswa juga. Mudah-mudahan free. Mudah-mudahan nih. Yang pasti 70 orang kemarin free ya Pak Agung ya? Ya. Ya, Pak Agung silakan ditambah lagi Pak Agung. Oke, ini ada yang raise nih, Mas Asrul Sani. Monggo kalau ada pertanyaan, silakan Mas. Terima kasih Pak Agung, Pak Ono, atas kesempatannya. Mohon maaf, saya sedang sih lihat diskusinya, karena diskusi masalah teknologi yang melibatkan mahasiswa. Nah, satu sisi gini mungkin Pak Ono, mahasiswa itu kan memang mereka, apalagi tadi Pak Ono bilang, di semester 1 di ITTS itu mau membuka kayak semacam untuk semester 1 untuk mulai untuk jurnal. Nah, kendalanya sekarang mahasiswa tuh Pak, dibuka hal-hal seperti itu aja. Kadang-kadang mereka tuh antara masih berpikir mau atau tidak mengerjakan, karena faktornya satu ya, apalagi kalau buat mahasiswa-mahasiswa mungkin yang sambil bekerja ya Pak. Nah, itulah kita gimana maksudnya untuk memotivasi supaya mahasiswa bisa berkreasi, terus menciptakan hal-hal yang baru supaya bisa mengembangkan ide yang seperti tadi Pak Ono sebutkan. Mungkin itu Pak Ono pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Rusani. Pak Agung mau jawab atau Ono jawab? Saya dulu. Ya, Pak Agung dulu. Oke, pertanyaan cukup menarik. Jadi dari sisi internal memang mulai besok itu memang belum saya share ke grup. Jadi besok itu jam 8 pagi kita mulai nyicil ya gitu. Jadi memperkenalkan apa itu publikasi, penulisan dan sebagainya itu ada. Terus kemudian memang kalau untuk berjalannya waktu itu memang harus terus-menerus. Yang lebih oke adalah kita ada membership IEEE Pak Ono. Jadi publikasinya akan lebih gampang. Jadi harusnya sih lembaga pendidikan di mungkin kampus teman-teman yang ada di sana gitu mungkin bisa ikut membantu. Jadi teman-teman ini kan baru ya, belum pernah menulis gitu. Jadi dengan adanya kita pendampingan, ilmu yang passion dari anak-anak ini ada, kita bisa bantu untuk publikasi. Jadi nanti skripsinya udah selesai duluan, udah lulus duluan Pak. Monggo Pak Ana. Jadi itu bukan cita-cita sih sebenarnya tadi Pak Mas Asrul Sani. Jadi itu udah dilaksanakan. Jadi tapi jangan khawatir, Anda dibimbing kok, jangan khawatir. Jadi gini, kuliah bahasa Indonesia gurunya Bu Nur Hasanah sama Bu Fadilah itu memang mengajarkan teknik nulis. Jadi sudah dilakukan sih. Ngajarin teknik nulis dilakukan, teknik nulis artikel, jurnal, buku dan dilakukan. Jadi itu dilaksanakan, bukan lagi cita-cita ya. Dan memang masalah paling besar buat mahasiswa-mahasiswa ini adalah nyari ide. Ini apa sih yang harus ditulis segala macam, itu masalah paling besar. Nah sekarang mindsetnya. Seringkali kita karena kita tidak biasa mengamati segala macam, akhirnya kita bingung. Kita harus nulis tentang apa? Karena kita nggak biasa, gitu ya. Nah, saya kasih contoh sederhana aja ya. Coba kita perhatikan apa yang kita obrolin dari tadi. Kita kan ngobrol tentang kampus yang baru, gimana kita punya ide agak gila buat kampus segala macam, gitu ya. Itu kayaknya biasa nggak? Itu kan nggak biasa. Jadi nulis sesuatu yang kejadian yang kita lakukan sekarang aja, bahwa ternyata kampus bisa seperti ini, kampus bisa bikin kuliahnya open course, siswa SMA bisa ngambil, itu kan bukan yang biasa loh.
itu aja bisa jadi tulisan jurnal loh, hati-hati. Jadi cuman cerita bahwa kita bisa punya ide seperti ini, bisa jadi tulisan jurnal. Kalau nanti kalau mau rada geblek mah gini aja, kalau rada gilanya bisa kayak gini. Kita diskusi podcast ini dengan ide-ide gila ini, berapa yang responsnya sih? Terus responsnya seperti apa kan? Nah, itu kan jadi temuan bahwa kita menemukan kalau kita ngobrolin hal seperti ini ternyata akan menarik sekian orang. Ternyata responsnya seperti ini. Itu temuan loh. Temuan itu bisa ditulis di jurnal, hati-hati. Gitu. Jadi jangan berpikir wah banget gitu, yang namanya jurnal itu biasa-biasa aja kali. Jadi sesuatu yang baru yang belum pernah dilakukan itu adalah baru. Itu adalah kalau istilahnya orang-orang akademik itu adalah suatu yang novel, itu suatu yang novelty. Itu bisa ditulis di jurnal gitu. Jadi nggak usah canggih-canggih banget. Misalnya ginilah, paling blow-on-blow-onan mah gini ya. Kita bisa nulis di jurnalnya gini. Misalnya tadi saya dengar di belakangnya Mas Asrul tadi ada motor lewat ya. Misalnya kita melakukan penelitian yang rada blow on. Oke. Rada blow onnya gini. Ini motor, ada bannya. Kalau bannya tekanannya sekian, oke. Ini bensinnya berapa? Berapa liter per kilometer atau berapa kilometer per liter gitu ya. Kalau tekanannya saya kurangin dikit lagi, itu kilometernya berapa? Nanti tinggal kita lihat aja di dunia. Ada nggak sih orang yang pernah mengukur tekanan ban, hubungannya tekanan ban sama bensin per liter? Kalau udah ada, pakai kendaraan apa dia ngukurnya? Kita beda nggak sama dia? Kalau kita beda, itu udah jadi temuan gitu. Jadi yang namanya temuan jangan berpikir canggih banget. Yang namanya temuan kadang-kadang sederhana dan lucu-lucu loh. Gitu. Jadi sebetulnya satu hal temuan gampang. Yang kedua tinggal cara berekspresi dalam bentuk tulisan di jurnal. Nggak susah juga sih. Jadi awalnya adalah ngobrol aja. Kita ngobrol kayak gini aja ngobrol. Lu nemunya gimana? Gini. Orang lain ngerjainnya gimana? Gini. Itu obrolan ditulis jadi tulisan. Itu udah jadi tulisan. Jadi kadang-kadang kita agak sulit mengkonversi dari obrolan jadi tulisan aja sih. Apa yang mau ditulis kagak tahu. Sebenarnya tujuannya sederhana, yang namanya jurnal adalah kita melaporkan sebuah temuan. Gitu aja sih. Dan temuan jangan canggih-canggih mikirnya. Pokoknya di dunia belum ada yang ngerjain, itu temuan gitu, selesai, titik, habis. Gitu. Dan temuan tidak harus bagus ya, hati-hati ya. Temuan tidak harus bagus. Seringkali kita di kungkung, kita dibatasin. Kita harus lapor sesuatu yang bagus di jurnal. Salah. Saya kasih tahu dulu ya. Temuan saya waktu S3 gagal semua. Jadi saya ngelaporin kegagalan semua waktu S3 tuh. Saya bikin 8 paper, isinya 8 paper adalah kegagalan semua. Bikin transistor pakai cara ini gagal, hasilnya jelek. Transistornya pecah, pakai cara ini ternyata transistornya busuk gitu. Keluar semua, temuannya saya laporin, tapi sebenarnya gagal semua. Si Ono dapat S3 dari kegagalan gitu. Ya. Gitu Pak Agung. Ya, siap. Pak Sani udah belum? Udah terjawab belum Pak Sani? Menarik sih Pak Ono untuk itu Pak. Senang juga sih, saya baru tahu juga kalau ternyata kegagalan itu bisa menghasilkan sebuah S3 ya Pak. Iya, bisa. Jangannya Ono tuh gagal. Lu pada gak tahu sih Ono nulisnya gagal. Cuman kan gagalnya dikemas, itu packaging. Oke. Nah, masalahnya gini Pak, mungkin gini Pak, tambahan sedikit ya. Kalau misalkan ya mungkin nanti ada podcast tambahan gitu berikutnya. Akan tiap minggu ya? Tiap minggu Pak, tiap minggu. Tiap minggu. Ntar abis ini Pak Agung kurus. Dikemas mengenai ini Pak, mengenai apa namanya? Gimana kalau buat penulis, buat menginisiasi mahasiswa untuk bisa menghasilkan sebuah tulisan-tulisan yang menarik gitu Pak. Nah kan mungkin Pak Ono kan banyak tuh ide-ide mengenai security, mengenai IT minded gitu, banyak sekali kan. Nah, lebih ke arah teknik nulis ya? Lebih ke arah teknik nulis ya? Mungkin begitu Pak. Ya. Iya Pak, karena mahasiswa sih terus terang agak sedikit kurang ya pemahaman dari situ. Kalau saya sendiri sih kurang pemahaman. Jarang kampus ngajarin teknik nulis, emang jarang sih. Jarang banget. Benar Pak Ono, benar banget. Pak Agung, masukkan ini Pak Agung. Salah satu topik yang perlu kita luncurkan adalah teknik menulis. Siap. Oh, sekalian ini kalau gitu Pak Agung. Sekalian gini.
Jadi kita akan ngomong teknik menulis, kita undang dari penerbitnya ikut ngomong. Oke. Jadi penerbit Andi, kebetulan kalau saya kenal dekat sama Andi Jogja, suruh ikut ngomong, udah gitu saya akan, jadi kalau Andi akan ngomongnya lebih sirotol mustaqim ya, dia lurus kalau ngomong. Ono akan ngomong yang ngawur blas. Bagaimana cara nulis dengan cepat? Ide apa yang kita bisa tulis gitu. Sekedar informasi aja kalau Anda nulis, kalau terbit dapat royalti sekitar 10% gitu dari harga buku ya. Gitu. Tinggal hitung aja jumlah bukunya berapa. Oke. Pak Rudi ada komentar tuh kayaknya enggak bagaimana? Ya, artinya saya juga mendukung rencana podcast ini. Jadi kita akan selalu bisa berbagi dalam arti semua yang kita pengalaman kerja yang pernah kita lakukan. Nah, itu kita bisa sampaikan di dalam podcast ini. Tapi yang akan mempunyai suatu nilai tambah, artinya karena memang saya juga domisilinya di Tangsel, jadi saya begitu. Orang Tangsel lupa. Iya, makanya saya buka Facebook jam 1 pagi, saya lihat postingan. Wah, ini gila nih, siapa sih? Pauno nih. Buset, penjahatnya ada di situ. Iya. Baca lagi nggak salah nih, ITTS Tangsel lagi, buset ini. Makanya saya bilang buru-buru lah saya ini kan. Nah, di situ ternyata idenya revolusioner juga ya. Iya, justru yang saya mengharapkan di situ artinya potensi dari Tangsel ini, kita ini sebenarnya wilayah yang strategis gitu, karena di situ kita dekat ke Bogor, dekat ke Depok, ke UI. Nah, disitulah kita berkolaborasi juga gitu. Jadi maksud saya kerjasama antar kampus pun juga harus dibina. Artinya kita juga bukan menganggap kampus itu sebagai pesaing, tapi ya itulah manfaatnya kita bisa saling melengkapi gitu. Betul. Nah, itulah semangat kolaborasinya antar akademisi dengan praktisi. Nah, jadi kalau praktisi tentunya di situ kan ada komersilnya. Nah, disitulah nanti setiap solusi-solusi yang ditawarkan, nah menggunakan tenaga-tenaga dari lulusan ITTS atau yang mereka meskipun baru kuliah, tapi mereka bisa menjadi helper atau menjadi satu ini nggak masalah. Betul. Jadi jangan lihat rupiahnya, tapi ya artinya kalau misalnya ada project mengenai certified data center atau mengenai ini, selama ada di wilayah Tangsel atau di Depok atau di mana, ya mereka itu akan mengambil posisi kerja sampingan itu. Oke. Ya tadi kalau bilang kan kreditnya dapat, pengalamannya dapat juga. Nah, nilai jualnya tinggi juga jadinya. Makasih banyak loh Pak Rudi. Thank you Pak Rudi. Oke. Pak Agung, gimana Pak Agung? Kita buka satu pertanyaan lagi terakhir karena ini sudah 5:30, nggak kerasa kita ngobrol nih Pak. Iya, ngawur plus. Mungkin Mas Reza silakan terakhir. Jadi nanti kita ambil konklusinya gimana nanti. Silakan Mas Reza. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi. Saya seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Ya, terima. Orang dalam. Iya Pak, jadi sebelumnya mohon maaf nih mungkin kalau pertanyaan di luar konteks ya, karena saya sudah bertanya ke berbagai macam kalangan, itu saya belum terjawab nih pertanyaannya. Oh ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih Pak tips and trick nih untuk kita, mungkin untuk semua kalangan umur ya, untuk belajar suatu hal yang baru, seperti contohnya tema podcast kita pada hari ini yaitu menghadapi tren teknologi contohnya. Itu gimana Pak tips and trick-nya dari Bapak-Bapak sekalian? Mungkin bisa dapat pencerahan dari Bapak-Bapak yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Oke, Pak Agung dulu. Iya. Ini Baik. pertanyaan bagus banget. Asli ini bagus. Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi tip and trick menghadapi tren teknologi. Ya, jadi memang begini. Semua bisa kita pelajari kok itu. Yang jelas
untuk supaya lebih ngena ke kita ya, karena memang kita basicnya ada yang dari SMA, ada yang dari SMK atau sederajat ya. Jadi pengembangannya agak banyak ya, linearitasnya itu agak banyak. Jadi misalkan Mas Reza hobinya di desain, terus kemudian dikombinkan dengan misalkan ada satu misalkan tentang AI atau machine learning atau apa gitu. Jadi passion-nya dulu didapetin gitu. Karena kalau kemudian multimedia kemudian dipaksa untuk cyber security bisa, tapi agak ngos-ngosan gitu. Tapi bagaimana mengencourage tadi itu. Jadi sekaligus juga kalau kita kan memang masih pada ya karena kita belum bisa offline ya, PPKM ditambah lagi malah. Jadi banyaklah network. Jadi rebahannya dihilangin dulu deh gitu. Jadi kalau bisa kita itu pertama bisa tanya ke kita bisa dosen, bisa Pak Warek atau mungkin Pak Ono dan sebagainya bertanya gitu ya. Kita terbuka, bahkan mungkin pelayanan di kami kalau chat ada teman-teman chat itu malam jam 12 malam jam 1 gitu ya di Telegram dan sebagainya tetap kita layani. Terus kemudian tips yang kedua adalah tadi ya passion-nya dulu dapat gitu. Terus yang kedua kita kan ada beberapa kalau saya boleh bilang ada sebuah sekarang ini banyak inovasi terkait dengan kayak lembaga pendidikan atau apa untuk yang mungkin nggak dapat di kuliah tapi saya dapatnya di sana. Ikuti saja kan sekarang banyak yang gratis ya. Nah itu coba ambil peluangnya yang ada di sana. Terus kemudian diterapkan di rumah gitu ya. Jadi kalau nggak ngerti kemudian tanya balik ke dosennya. Jadi pola yang yang bagaimana kita bisa saling kolaborasi itu adalah momentum yang bagus gitu. Nah, jadi passion dapat, kemudian tadi sering membuka misalnya ada YouTube kah di situ, ada yang lain, ada di Udemy, ada mungkin di Kilab dan sebagainya itu kan banyak. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, sekali lagi teknologi ini sulit untuk dibendung ya. Kita baru bicara ngomong begini, besok teknologi yang lain udah datang banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus satu matang gitu ya. Jadi supaya bisa kalau kita bicara cyber security, Pak Ono tuh. Gitu. Kalau mau bicara security lagi misalnya, ada tuh Pak Gildas dan sebagainya. Jadi kita punya identitas juga gitu. Jadi tetap harus nge-branding juga bahwa teknologi ini hanya sebagian tools gitu, tapi kita harus terus gitu. Kalau malas-malasannya ya. Kalau yang bagian akuntansi dan sebagainya sekarang banyak juga yang tertunjang dengan teknologi ya. Mulailah untuk kita ada Excel kecil, kita bikin program, kemudian kita misalkan kita pasarkan kecil-kecil gitu ya. Nanti kita ikut startup coaching klinik dan sebagainya dan seperti itu. Monggo Pak Ono kalau ada tambahan Pak. Oke, Mas siapa tadi namanya? Lupa saya. Mas Reza Palevi, Pak. Oh, Reza Palevi. Iya, nama raja ya. Iran. Oke, Mas Reza. Tip dan triknya cuma 3. Gampang. 1 tadi pas Pak Agung udah bilang. Kita harus tahu kita sukanya apa, itu yang pertama. Tip yang pertama, kita harus tahu kita sukanya apa. Dan jangan khawatir, kemungkinan besar yang kita suka bisa berubah-ubah ke depannya. Dan itu terjadi pada saya. Nanti saya akan cerita perjalanan hidupnya Ono ya. Saya akan ceritain perjalanan hidup Ono. 1, kita harus tahu kita sukanya apa. 2, ngobrol. Jangan kagak ngobrol. Karena ilmu itu datangnya dari ngobrol ya. Ya, betul Pak. Anda hari ini agak enak ya karena ada forum lah, ada grup, ada apa segala macam. Jadi buat ngobrol udah enak banget. Pada zaman dulu kala saya lebih susah buat ngobrol itu. Yang ketiga, baca. Udah cuma itu doang sih. Jadi tripnya cuma 3 doang. 1, harus tahu kita sukanya apa dan jangan khawatir, apa yang kita suka akan berubah-ubah. Jangan pernah maksa kita sukanya satu hal doang. Jangan harus berubah-ubah. Gitu ya. Makin tua makin berubah. Gitu ya. Tujuan hidup akan berubah.
gitu. Jangan khawatir, ini ono pengalaman hidup. Ono berubah. Iya, iya. Kemudian ngobrol, ketiga baca. Nah, saya masuk ke baca dulu lah. Baca dulu yang terakhir dulu ya. Buat teman-teman di mahasiswa di ITTS, saya sharing ini. Jadi saya udah nitip ke Pak Agung perpustakaan saya. Saya akan kasih lihat. Ini perpustakaan saya bisa di-copy. Saya masuk sini. Ini bukunya bisa di-copy semua. Misal, ini buku-buku saya waktu awal saya mulai ngutak-atik, ngoprek segala macam. Ini buku-bukunya. Oke. Saya akan lihat salah satu buku yang ngawur aja. Saya klik sembarangan. Atau masuk sini ada buku yang bagusnya nggak ya? Ini dia. Nih. Ini bukunya yang saya pakai buat baca dulu pada masa lalu. Ini kalau Anda lihat, wah ini loadingnya lama, gede banget nih buku. Ini buku yang saya pakai pada zaman dulu kala. Oke. Tapi ini buku yang tahun 2014, yang saya pakai tahun 1998 atau 1978 atau gitu ya. Tapi buku ini yang saya pakai. Coba perhatiin, coba lihat. Di sini kagak ada internetnya ya. Ini radio communication, bukan security, bukan hacking, bukan. Jadi buku yang saya pakai adalah buku buat mainan radio, ngoprek radio loh. Dan cita-cita saya dulu adalah saya soalnya ngiri sama teman-teman saya yang pada pegang walkie-talkie waktu itu. Terus saya pengen banget punya walkie-talkie. Saya nggak punya duit buat punya walkie-talkie. Terus saya bikin pemancar radio sendiri kelas 2 SMA, mancar sendiri. Bikin sendiri. Ini kalau Anda tahu yang namanya rangkaian, ini pakai tabung. Ini pemancarnya saya bikin pakai kayak ginian nih, tabung. Cuman ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabung. Saya pakai 2 tabung doang. Dan mancar saya. Bikin sendiri. Waktu itu nggak tahu caranya masukin suara ke dalam pemancar itu. Jadi saya pakai morse. Titut gitu ya. Komunikasi. Keren. Gitu ya. Pakai ginian. Itu waktu kelas 2 SMA. Cuman pada SMA itu juga, saya tuh belajar yang namanya, saya kasih lihat lagi lah. Saya screen ini aja lah. Oke ya. Jadi saya mancar. Ini, sorry nih ya. Perpustakaan ini bisa di-copy. Buku-buku ini silahkan di-copy. Pak Agung ada. Tapi kalau Anda ngirim hard disk ke saya akan copyin semua buku-bukunya supaya Anda pinter. Tapi ini bukan monopoli mahasiswa ITTS saja. Seluruh mahasiswa di Republik Indonesia juga silahkan ngopi buku-buku saya. Nah, waktu SMA itu juga saya bikin glider A1. Oke, image. Nih, kayak gini. Bikin sendiri. Jadi saya pakai meja gambar, motongin sendiri kayu balsanya, saya rakit, terbang. Panjang sayap ini 1,5 meter, A1 1,5 meter ya panjangnya. Dan saya ngerancang yang namanya airfoilnya kayak gimana pesawat itu, dirancang semuanya, bikin sendiri semuanya, digambar semua sendiri sampai terbang dan bisa terbang, gitu ya. Terus cita-cita, jadi saya punya 2 ilmu waktu itu, elektronika sama penerbangan. Waktu kelas 3 SMA saya harus milih mau masuk jurusan yang mana, penerbangan atau elektronika. Waktu itu bapak saya bilang ke saya, "No, kayaknya ke depan komputer yang bakal bagus." Makanya saya masuk ke ITB waktu itu, saya milihnya elektro. Cuman pada saat itu jurusan informatika baru dibentuk, pertama kali dibentuk waktu itu. Saya harus milih mau masuk elektro atau informatika. Saya mikir, gue udah bisa waktu SMA itu saya udah bisa programming ya, bahasa basic bisa. Kalau sekarang diketahuin bahasa basic. Cuman SMA bisa bahasa basic waktu itu. Saya mikir, programming saya bisa belajar sendirilah. Jadi akhirnya saya masuk elektronika. Akibatnya apa yang terjadi? Saya ngerti elektro, saya ngerti bagaimana bikin prosesor, saya ngerti bagaimana elektronik itu kerja, jadi ngerti banget. Jadi ini yang membedakan saya sama orang informatika yang normal. Orang informatika normal pada nggak bisa nyolder, Ono bisa nyolder, puyeng kepala lo ngelawan Ono, karena bisa nyolder. Akibatnya kalau udah masuk ke dunia namanya IoT, stres tuh orang-orang. IoT. Karena, tambahin Arduino lah, Arduino. Ini belajar sendiri semua loh, udah sampai sini, ini saya belajar sendiri semua. Kalau yang ini udah belajar sendiri semua ya. Ini saya belajar sendiri semua. Jadi bagaimana coding Arduino, main IoT, Ono belajar sendiri semua. Jadi Ono nggak pernah diajarin ini dulu-dulunya. Tapi dasarnya ada.
mulainya ngobrol gitu ya, belajar, baca buku segala macam, mulai bisa kayak gini. IoT, dan ini gede banget. Pas mulai masuk IoT, ternyata kita nggak cuman sensor doang di situ. Kita butuh buat nganalisa data-data yang dihasilkan oleh sensor itu. Masuklah yang namanya data science gitu. Tapi tadi yang radio tadi, terus saya mulai bikin ini ngopreknya. Bagaimana pakai paket radio. Ini paket radio, jadi radio ini dicampukin ke modem bikinan sendiri, sambungin ke komputer. Mulai bisa komunikasi, komputer lewat komputer, komunikasi lewat radio ini. Wah, menarik banget itu. Jadi waktu itu kejadiannya mulai saya tingkat 2. Kita sama teman-teman mahasiswa seangkatan saya pada bikin dosennya kagak ngerti apa-apa, dia omongin kayak gini, dosennya pelongo-pelongo. No, lu ngomong apaan, no? Kagak tahu dia, dosennya kagak ngerti. Jadi kita pakai komputer kayak gini, masukin radio ini, pakai radio walkie-talkie, nyambung komunikasi satu sama lain. Akibatnya kita bisa, saya cita-citanya waktu itu pengen bikin jaringan internet di Indonesia waktu itu. Waktu itu kelas 2 SMA, tingkat 2 mahasiswa. Jadi waktu lulus sebagai sarjana, cita-cita saya pengen supaya bisa bantu Indonesia bikin internet. Itu doang sih cita-citanya. Cuman pakainya radio. Kenapa radio? Karena murah, karena nggak ada monopoli, semua orang bisa pakai radio. Jadi kita bikin waktu itu pakai radio. Jadi kalau Anda lihat sejarah internet Indonesia, ini bisa lihat ke sini, LMS Ono Center ORID model. Model lagi salah situs, bukan model. Wiki. Ini semua ngoprek loh ya. Hati-hati, ini semua mulainya dari ngoprek, ngobrol. Saya masuk ke sejarah internet Indonesia di sini, masuk ke awal internet Indonesia. Ini awal. Ini sejarahnya tahun 90-an, gotong royong, kekeluargaan, kita ngobrol sih di antara kita tuh gotong royong, kekeluargaan, ngobrolnya di radio. Ini orang-orang gila-gilanya, ada Suryono, Muhammad Ihsan, segala macam. Saya kasih lihat bentuk radionya di bawah sini. Nah, ini adalah gateway internet ITB pertama, tahun 90-an pakainya PC 286. Tolong dilihat, ini radio yang kita pakai. Dan ini nyambung ke internet dari sini. Gitu ya. Ini makanya kayak ginian. 286. Bukan dana dari ITB. Ini barang nggak dipakai, dianggurin, mau dibuang, terus saya ngemis. Boleh nggak kita pakai? Bisa dipakai. Jadi kita bikin ini semua sendiri. Makanya kita dahsyat Indonesia. Asal tahu aja, Indonesia adalah negara yang paling besar punya jaringan RT/RW net, itu Indonesia. Contoh lain kita bisa lihat antena paling geloknya Wajan Bolik. Wajan Bolik. RT/RW net sekalian, Pak. Ini Wajan Bolik. Ini Indonesia, coba lihat di Google. Coba lihat. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia. Ini bahasa Indonesia semua loh ini. Bahasa Indonesia semua. Wih, alah. Ini bahasa Indonesia. Pasang antena bahasa Indonesia. Dijual. Out of stock. Wih, alah. Ini Indonesia semua loh. Ini penemuan. Tapi udah merakyat. Kita tidak merasa itu penemuan lagi karena udah merakyat. Gitu. Yang lebih dahsyat lagi, akhirnya kita punya namanya RT/RW net. Kan ini udah nyambungin, pakai antena Wajan itu, kita sambunginlah satu RT, satu RW. Ini perhatiin nih, bahasa Indonesia semua loh. Bahasa Indonesia semua. Dan akibatnya, Indonesia adalah bangsa yang paling besar punya jaringan rakyat. Dan dunia jadi, yang kalau udah mulai ngomong community network, itu Indonesia langsung referensinya. Dan kalau saya lagi ngomong di internasional, di Asia Pasifik, di ITU, International Telecommunication Union, mereka stres tuh kalau kita lagi ngomong mah. Kalau misalnya ini ya Nepal, kita nyambungin 15 desa. Filipina kita nyambungin 9 desa. Pas Indonesia ngomong, kita ada 60.000 RT/RW net. Itu sedunia stres asli. Akibatnya apa? Kita dapat award. Biar cater lu pada semua. Jonathan Postel Award. Jadi kalau Anda tahu Jonathan Postel, ini Jonathan Postel. Ini orang yang bikin internet sih sebenarnya. Jadi akhirnya Internet Society bikin award
buat menghormati Jonathan Postel yang bikin internet, ini pahlawan internet sih sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat Jonathan Postel Award-nya. Ini dia yang dapat award-nya, Indonesia. Begitu kisahnya. Stres ya? Oke. Begitu Pak Agung. Siap. Pak Reza Pahlevi. Mudah-mudahan tidak stres. Tapi triknya cuma 3. Anda harus tahu sukanya apa dan akan berubah terus. Dan kedua, ngobrol. Ketiga, baca. Gitu. Oke, cukup menarik materi Ini ada tantangan sore kali ini. Wah, Pak Rudi udah mulai nantang dia. Siap, Pak Rudi. Tadi kan Pak Ono bilang, kalau berani ngoprek, nah sekarang kan ini ada barang bekas nih, laptop sama HP yang lama-lama. Nah, 2 benda ini kan sekarang mangkrak. Nah, sekarang ini bisa diapain gitu? Apakah bisa jadi CCTV? Kan itu kamera handphone ya. HP yang Nokia kan dulu masih ada kameranya kan? Iya. Nah, apakah itu bisa ditaruh di pos RT istilahnya untuk melengkapi dari yang Bapak bilang tuh, yang RT RW itu. Nah, itu untuk pemanfaatan HP-HP yang sekarang yang Anggur, bukan mangkrak. bukan yang versi sebelum Android gitu. Iya. Nah, jadi itu salah satu sekarang artinya kita juga mengatasi limbah elektronik dengan baik. Nah, sekarang daripada benda-benda itu hanya taruh di dalam lemari, ya kalau di kilo juga nggak enak gitu kan. Nah, kalau yang laptop saya pernah dengar Pak Ono, mungkin tolong dikonfirmasi. Itu di dalam setiap hard disknya itu kan ada emas ya? Bukan hard disk sih, IC-nya. IC-nya emas ya? Iya, emas. Soalnya emas kan konduktornya bagus banget. Memang konduktornya emas. Dan itu diambil. Iya, itu emang bener. Itu siapa yang di Indonesia yang ngumpulin? Ada sih, cuma saya nggak kenal. Tapi ada tuh di berita, harus di googling, ada sih. Ada. Cuman itu juga salah satu peluang bagaimana mengolah limbah laptop sekarang. Nah, di rumah saya nih ada sekitar 10 gitu kan. Wah. Iya, ada yang muda dari zaman anak-anak masih kecil gitu kan. Nah, ada yang udah lepas itunya, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya dari situ kan masih ada gitu. Nah, saya melihat bahwa sekarang emas aja 1 gram itu udah hampir 900.000 kan. Iya benar. Nah, jadi ini masukan bagus banget nih. Jadi bagaimana sekarang seperti yang Bapak Ono sampaikan waktu di zaman ITB itu peralatan mangkrak ini kalau dioprek jadi sesuatu. Nah, betul. Itulah yang sekarang paling penting. Nah, sekarang si Muhammad Reza ini mengikuti napak tilas apa yang dilakukan oleh Mas Ono gitu. Nah, itu butuh kemauan dan keberanian gitu. Iya. Kalau materinya saya ada. Nah, artinya tinggal bagaimana sekarang kemauan dari seorang mahasiswa ITTS atau yang siapapun yang mau mengoprek dan membaca sehingga menghasilkan suatu solusi di lingkungan RT. Nggak usah jauh-jauh deh, di perumahan kita aja. Ya kan? Nah, itu aja, Pak Ono. Ya, terima kasih Pak Rudi. Pak Agung, dicatat Pak Agung. Ini masukan bagus banget sih. Bagus itu. Sudah. Nanti kita lanjutkan di chatting berikutnya, Pak. Iya nih, waktunya udah mau jam 6 mau maghrib. Iya. Jadi terima kasih Pak Ono, Pak Rudi dan rekan-rekan baik dari institusi ITTS dan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang lain, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Jadi memang tren teknologi ini kalau yang tidak bisa mengikuti ya mungkin kalau kita lihat bahwa beberapa perusahaan banyak yang kolaps, terus kemudian retail juga sudah mulai KO gitu ya. Dan mungkin kalau nggak ada inovasi atau dari usaha kita ya kita kena distratif lah kira-kira gitu. Nah kemudian nanti
kalau supaya nggak kelewatan apa namanya jadwal dan sebagainya, silakan di follow IG-nya ITTS Tangsel dan YouTube-nya ITTS Podcast ya. Jadi supaya nanti kita bisa publish. Agendanya masih banyak Pak Ono. Jadi nanti kita mulai ngoprek-ngoprek, kita datangkan orang-orang data science, kemudian coaching startup dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak hanya memberikan edukasi ke internal tapi juga eksternal. Kira-kira gitu. Terima kasih teman-teman semua. Nanti untuk sertifikat akan kita kirimkan. Tadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus, Pak Rudi, terima kasih. Reza, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ono, makasih. Terima kasih banyak, Pak. Sani, terima kasih. Salam, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Pak Rudi.